Shalom, selamat malam jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Allah karena pada malam hari ini kita boleh berkumpul dengan keluarga untuk melakukan mesbah keluarga. Jemaat sekalian, pada malam hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Matius 6 ayatnya yang ke-25 sampai dengan 34 yang bertemakan hal kekhawatiran. Tetapi sebelumnya mari kita menenangkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau begitu baik kepada kami, sehingga pada malam hari ini kami beserta dengan keluarga boleh berkumpul bersama-sama untuk melakukan mesbah keluarga. Berkati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu, Lord Febri akan menyampaikan firman Tuhan, supaya Engkau pakai untuk benar-benar menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Demi nama anak-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Jemaat sekalian, mari kita membuka Alkitab kita dari Matius pasalnya yang ke-6, ayat 25 sampai dengan 34. Tetapi karena banyaknya ayat, saya akan membacakan ayat 25 dan 33 saja. Begini firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, berbicara mengenai hal kekhawatiran, saya rasa setiap kita atau bahkan manusia yang ada di dunia ini mengalami atau pernah merasakan yang namanya khawatir. Tetapi firman Tuhan yang kita tadi baca menceritakan tentang atau menjelaskan tentang suatu peringatan kepada setiap orang percaya agar kita tidak khawatir akan apa yang kita makan, akan apa yang kita minum, tetapi kita diperingatkan untuk terus mencari kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Tapi bagian hari ini membuat kita mungkin akan bertanya-tanya, loh, sesungguhnya bukankah kita pun harus khawatir tentang masa depan, tentang keuangan, tentang ekonomi, tentunya tentang masalah dunia ini, atau masa depan anak kita, atau mungkin kita sedang kuliah, nanti setelah kuliah mau kerja atau mau kuliah. Kalau kerja kemana, kalau kuliah lagi kemana, dan bagaimana dana semua dicukupi. Mungkin kita berpikir seperti itu, bukan? Dan atau mungkin kita sebagai para pelayan Tuhan, kita juga berpikir, bukan, aduh, kalau seperti ini terus pelayanan nggak maju nih. Bagaimana kita ingin memajukan pelayanan kita? Bagaimana kita ingin memberikan yang terbaik dengan segala kemampuan kita? Atau bahkan ketika kita kerja hari ini, kita mulai khawatir, aduh bagaimana? Apakah bos menilai saya dengan baik atau tidak? Atau kalau kita hari ini sebagai pelajar, kita mungkin berpikir, duh kira-kira nilai saya bagus nggak ya? Bisa nggak ya ke depan saya dapat beasiswa? Saya rasa semuanya ini wajar. Tetapi firman Tuhan yang ingin disampaikan pada malam hari ini melalui perikop yang tadi kita baca, Matius 6 ayat 25 sampai dengan 34. Jemaat sekalian, kita perlu memahami konteksnya terlebih dahulu, di mana sesungguhnya ini adalah suatu peringatan kepada murid-murid supaya mereka tidak mencari kekayaan dunia, tetapi mereka harus mengetahui ada yang lebih penting daripada semuanya itu. Karena kekayaan dunia itu tidak menjamin kehidupan mereka. Karena ada hal yang lebih penting daripada itu semua, yaitu keselamatan yang kekal daripada Allah. Dan kalau mereka sudah mengetahui hal itu, mereka pasti akan tenang dan beriman kepada Allah. Ini bukan berarti, jemaat sekalian, bahwa murid-murid dikatakan harus berdiam diri saja, tidak kerja, atau tidak mencari nafkah, atau tidak memikirkan masa depan, atau tidak merancangkan hal-hal ke depan seperti apa. Bukan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi sesungguhnya Tuhan ingin menegaskan kepada para murid-murid bahwa ketika kita beriman kepada Allah, ketika kita sudah tahu bahwa Allah adalah Allah yang memperhatikan kita, yang memelihara hidup kita,
Kita harusnya tidak membuat kekhawatiran itu lebih besar daripada Tuhan. Ini yang ingin Tuhan Yesus sampaikan. Karena kalau tidak, kita semua akan menjadi orang-orang yang tidak memiliki iman, dan artinya kita memiliki iman kepada kekhawatiran kita, dan itu tidak berkenan di hadapan Allah. Maka dari itu Tuhan Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa coba lihat burung pipit yang tidak ada harganya itu, tetapi dia tetap bisa makan dan hidup. Lihat bunga bakung yang begitu indah, bahkan lebih indah daripada pakaian Raja Salomo. Wow, kalau Allah sebegitu memelihara binatang dan tumbuhan, terlebih kita manusia yang benar-benar Tuhan cintai, Tuhan berikan juru selamat, saking berharganya kita di hadapan Allah. Bukankah ini menjadi suatu penghiburan buat kita? Jemaat sekalian dikasih Tuhan, jangan sampai salah bahwa kita sebagai orang percaya tidak boleh khawatir sama sekali. Alkitab mengatakan hal ini bukan tentang tidak boleh sama sekali lagi, melainkan kita tidak boleh membuat apa yang kita khawatirkan itu lebih besar daripada Allah. Karena Allah adalah Allah yang Maha Kuasa, yang memelihara kita. Dan ketika kita tahu akan hal itu, kita akan tenang dan menang menghadapi atau melawan kekhawatiran itu. Sehingga akhirnya kita bisa menemukan jalan keluar. Kita tidak dijanjikan juga untuk beres semuanya dalam satu waktu, dalam sesaat, tinggal dalam jentikan jari. Tidak. Tetapi Tuhan akan memberikan kita ketenangan, Tuhan akan memberikan jalan keluar perlahan demi lahan, dan kita mungkin akan dibantu oleh saudara-saudara seiman kita. Dan disitulah kita akan melihat bahwa Allah memelihara kita orang percaya. Sehingga ketika kita mengejar Allah, kita pun akan mendapatkan apa yang kita butuhkan untuk hidup, baik untuk kehidupan hari ini, untuk masa depan, bahkan untuk selama-lamanya. Karena Allah adalah Allah yang memelihara. Yang terpenting adalah kita mencari kerajaan Tuhan, mencari kebenarannya, sungguh-sungguh mencari Allah, baca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan di dalam keseharian kita. Sehingga ketika orang lain melihat itu, kita bukan hanya menyenangkan Tuhan, tetapi nama Tuhan pun dimuliakan di dalam kehidupan kita. Dan ini adalah bukti daripada kita adalah orang-orang yang percaya. Dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ini yang sebenarnya juga Tuhan fokuskan di dalam bagian ini, supaya kita semua sebagai orang percaya benar-benar beriman kepada Tuhan dan tidak membuat kekhawatiran itu lebih besar daripada Tuhan sendiri. Karena Allah kita adalah Allah yang perkasa, yang kuat, yang menyediakan dan yang akan memelihara kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya, dan bahkan sampai nanti kita bertemu lagi dengan Tuhan Yesus. Amin. Jemaat sekalian, demikian kebenaran firman Tuhan, dan biarlah sungguh firman Tuhan ini menjadi berkat dan kekuatan bagi kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau telah memberkati kami, kalau Engkau telah memimpin kami, kalau Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kami belajar Tuhan, bahwa sebagai orang percaya kami bukan tidak boleh khawatir, tetapi kami adalah orang-orang yang harusnya mengerti bahwa Engkau adalah Allah yang akan memelihara kami, yang akan memberikan kami ketenangan, yang akan memberikan kami kecukupan. Jadi ketika kami menghadapi kekhawatiran, kami bisa menang karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang telah menyelamatkan kami, dan pasti Engkau pun yang akan mencukupkan semua kebutuhan kami. Berikan kami hikmat, kemampuan untuk menghadapi segala situasi kehidupan kami, supaya kami boleh menang melawan semua kekhawatiran kami, supaya kami juga boleh memberikan yang terbaik sesuai kehendak-Mu untuk kehidupan kami di masa yang akan datang, untuk keluarga kami, untuk pelayanan kami, dan untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Demi nama anak-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat sekalian, saya persilahkan untuk kita boleh sharing lagi bersama dengan keluarga, boleh mendoakan hal-hal yang ingin didoakan.
Dan sampai di sini mesbah keluarga kita. Sampai jumpa di mesbah keluarga yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita.